Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan kisah tentang Aneng yang dulunya adalah seorang petarung jalanan di timur laut. Datang ke kota bertembok Kowloon di Hong Kong untuk bertarung dari nol demi bisa menonjol. Tanpa diduga, ia terlibat dalam konspirasi dan pertempuran jarak dekat dengan tentara pasukan dunia kriminal. Pada akhirnya, untuk melindungi teman baiknya yang diburu oleh kekuatan dunia kriminal, Aneng bangkit kembali, melangkah maju, bertarung melawan kekuatan dunia kriminal bersama penduduk kota, bersumpah membela teman-temannya sampai mati. Kisah ini dikemas dalam sebuah film yang berjudul Kowloon Wall City yang dirilis pada tahun 2021. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah dimulai saat Aneng mencari Ma Hang San untuk membalaskan dendam kakak seperguruannya yang telah dibunuh oleh Hang San. Ia datang ke sebuah tempat pemandian yang menurutnya Hang San berada di situ. Namun saat ia hendak menemuinya, ia malah dihadang oleh anak buah Hang San. Saat itu, anak buahnya menanyakan tujuan Aneng datang menemui Hang San. Namun saat itu, Aneng tanpa basa-basi langsung menghajar anak buahnya itu, serta meminta untuk mengantarnya menemui Hang San. Kemudian anak buahnya yang melihat kejadian tersebut tidak terima dengan perbuatan Aneng dan menghajarnya. Akan tetapi para anak buah berhasil dilumpuhkan satu persatu oleh Aneng. Setelahnya, Aneng dibawa ke sebuah ruangan. Saat itu, ia sudah ditunggu oleh anak buah Hang San yang lainnya. Aneng kemudian berkelahi dengan anak buah tersebut dan berhasil menang. Setelahnya, Aneng dibawa kembali ke sebuah ruangan yang sudah ditunggu puluhan anak buah Hang San. Lalu ia menghabisi satu persatu anak buahnya sampai pada akhirnya setelah mengalahkan semuanya, Hang San pun keluar dari tempat persembunyiannya dan menghadapi Aneng. Saat itu, Aneng membawa benda yang bertuliskan nama gurunya, dan ia membalaskan dendam gurunya terhadap Hang San. Aneng ingin membalaskan dendam gurunya kepada Hang San karena telah membunuh gurunya. Kemudian saat itu Aneng dan Hang San berkelahi. Saat itu, Aneng mendapat pukulan bertubi-tubi. Seketika, Aneng membalikan keadaan dengan memukul Hang San sampai berlumuran darah. Kemudian, Aneng berkata kepada Hang San untuk segera meminta maaf terhadap benda nisan bertulis nama gurunya yang dibawa oleh Aneng. Setelahnya kejadian tersebut, Aneng merasa sedih dan tidak ada tujuan. Kemudian saat sedang duduk, ia mendengarkan seseorang dalam kondisi mabuk menyanyikan sebuah lagu. Dengan rasa penasaran, Aneng menanyakan dari mana asal lagu tersebut. Pemabuk tersebut kemudian menjawab bahwa lagu tersebut berasal dari Hong Kong. Mengetahui itu membuat ia merasa tertarik untuk datang ke negara itu. Aneng saat itu tiba di Hong Kong, namun ia mendapatkan sambutan tidak baik. Ia dikejar oleh polisi karena tidak memiliki identitas yang lengkap. Lalu dia masuk ke dalam bus dan ditolong oleh seorang wanita bernama Jia Hui. Saat itu, Aneng diakui sebagai tunangannya oleh Jia Hui. Polisi saat itu belum sepenuhnya percaya. Pada akhirnya, Jia Hui memberinya satu botol alkohol yang membuat polisi tersebut meninggalkannya. Jia Hui saat itu juga memberikan sebuah roti kepada Aneng lalu turun dari bus. He's my fiancé. 他说什么？他不相信你是我未婚。Wait, two gentlemen. Scotch whiskey. My pleasure. Right. Let's go then. 约克火腿可以生吃。Saat Jia Hui sedang menuju rumahnya untuk menghadiri acara pemakaman ayahnya, tiba-tiba ia dihadang oleh beberapa orang. Aneng kemudian datang menolong Jia Hui dengan menghajar kelompok tersebut. Aneng melakukan ini sebagai balasan saat dirinya ditolong oleh Jia Hui dari kejaran polisi. Di tempat lain saat acara pemakaman ayah Jia Hui akan dilakukan,
Paman Jiahui berencana akan mengambil alih pimpinan kota Kowloon Selatan yang sebelumnya dipimpin oleh ayah Jiahui. Dengan alasan Jiahui sebagai wanita tidak akan bisa memimpin kota tersebut. Namun saat sedang pengangkatan pimpinan, tiba-tiba Jiahui datang dan berkata ia akan mengambil alih pimpinan tersebut setelah ayahnya. Saat itu pamannya meremehkan kepemimpinan dari Jiahui, namun semua terbantahkan setelah Aneng berdiri di sampingnya lalu membuat pamannya mundur. Seketika Jiahui memilih Aneng sebagai pengawal pribadinya. Ia juga menunjuk kakak sepupunya yang bernama Akun sebagai asisten. Pada akhirnya semua orang yang berada pada tempat tersebut menyetujui Jiahui sebagai pemimpinnya. Paman Jiahui yang gagal menduduki kepemimpinan wilayah Kowloon Selatan melapor kepada atasannya yaitu Tuan Hai yang saat itu sedang makan bersama adiknya. Ia juga menjelaskan tentang Aneng yang membantu Jiahui serta menghabisi anak buahnya. Saat sedang berbicara, Paman Jiahui tidak sengaja melontarkan kata bodoh kepada Tuan Hai. Seketika hal itu membuat dia marah dan langsung membunuh Paman Jiahui. Tuan Hai sebagai pimpinan Kowloon Timur lalu memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke Kowloon Barat. Mereka diperintahkan untuk menghancurkan bisnis narkoba milik seseorang yang selama ini menjadi saingannya. Di sisi lain, Akun saat itu mengajak Jiahui berkeliling kota Kowloon Selatan dan memperlihatkan kondisi tempat itu. Lalu Akun menceritakan kondisi kota Kowloon Selatan yang sedang tidak baik-baik saja, di mana para rakyat sedang mengalami krisis air bersih dan harus menjalani aktivitas malam tanpa penerangan listrik. Kemudian mereka bertiga pergi untuk makan bersama. Saat itu, Jiahui meminta kepada Akun untuk menceritakan tentang kondisi dari seluruh bagian Kowloon. Saat itu, ia menjelaskan Kowloon bagian barat dipimpin oleh seorang wanita bernama Houzi, yang mana mereka menjalani bisnis hiburan malam serta pemasok air dan listrik untuk Kowloon bagian selatan yang saat ini menjalani bisnis kasino. Untuk Kowloon bagian utara dipimpin oleh pemimpin yang kejam. Kemudian untuk Kowloon Timur dipimpin oleh bandar narkoba yang terkenal yaitu Tuan Hai. Setelah menjelaskan semuanya, tiba-tiba Aneng bertanya kepada Akun tentang bangunan yang menjulang tinggi. Lalu Akun menjelaskan tentang bangunan yang seperti tempat hantu milik Kowloon Utara dan tidak diperbolehkan untuk orang lain masuk ke dalamnya. Keesokannya, Jiahui bersama Aneng serta Akun mendatangi Kowloon Barat untuk bertemu dengan Houzi. Pertemuan itu untuk membahas kerjasama tentang pasokan air dan listrik. Di saat bersamaan, terjadi keributan yang disebabkan oleh anak buah Tuan Hai. Melihat keributan tersebut, Houzi menolak kerjasama dengan Jiahui, karena mengira ia membawa anak buah lalu membuat keributan di tempat tuannya. Namun saat itu Akun menjelaskan kepada Houzi bahwa yang membuat keributan adalah anak buah Tuan Hai dari Kowloon Timur. Saat itu Houzi bersama anak buahnya menghadapi kelompok dari Tuan Hai. Mereka berkelahi satu sama lain. Perkelahian itu merasa kurang seimbang. Pada akhirnya Aneng yang berada di tempat tersebut turun tangan membantu kelompok Houzi. Aneng kemudian menghabisi satu persatu anak buah dari Tuan Hai tersebut. Bantuan dari Aneng membuat Houzi menerima kerjasama dengan Jiahui untuk kembali memasok pasukan air dan listrik. 原来我还没跟他翻脸呢。强当唏嘘红姐。我这妹子今年刚18，变成了这副鬼样子，大好的青春全他妈没了，更得斩！斩！不愧是海爷的一条走狗。跑起来还真是。红姐今天心里得劲。好嘞，谢谢红。那你这生意也别做呗，面禁赌。什么老大？老老，有手有脚有良心，我们可以一起努力。西区柳英今天休息，再说吧。 Setelah kejadian tersebut, anak buah Tuan Hai kabur dan melaporkan kejadian yang telah ia alami. Kemudian anak buahnya menceritakan tentang Aneng yang telah mengalahkan mereka semua. Sementara itu di Kowloon Selatan, pasokan air kembali normal. Begitupun dengan aliran listrik yang juga sudah bisa digunakan. Hal itu membuat warga menjadi senang. Di tempat lain, Houzi kemudian bertemu kembali dengan Jiahui untuk membahas kerjasama selanjutnya.
Ia ingin mengubah kota Kowloon menjadi lebih baik. Keesokan harinya, Houzi mulai berbenah dengan mengubah tempat hiburan malamnya menjadi salon. Sedangkan tempat kasino di Kowloon Selatan diubah menjadi tempat belajar oleh Jiahui. Mereka mengajari dari yang muda sampai yang tua. Kemudian tiba saat perayaan musim gugur, Aneng saat itu mulai memendam perasaan terhadap Jiahui. Keesokan harinya, Aneng mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Jiahui. Lalu ia bertemu dengan Jiahui dan memberikannya bunga yang sudah dipersiapkan. Lalu mereka pergi ke restoran untuk makan bersama. Saat itu, Jiahui memberikan sebuah benda kepada Aneng. Jiahui lalu bercerita tentang ibunya yang dulu mengikuti demonstran saat benteng Kowloon akan dibongkar. Lalu ibunya terjatuh dan terinjak-injak yang mengakibatkan ibunya tidak bisa berjalan. Ia juga menceritakan apabila ibunya tidak melakukan protes, mungkin saat ini dirinya masih bersama ibunya untuk merayakan musim gugur. 他摔倒以后后来我就想，伯母她会为你高兴的。三省拳王练拳？不是，我不是这个意思。越来越好看了。Saat Jiahui ingin ke toilet, dirinya bertemu dengan Tuan Hai yang ternyata sedang berada di tempat tersebut. Saat itu, ia diminta oleh Tuan Hai untuk menemani para tamu yang sedang makan bersamanya. Mendengar teriakan dari Jiahui, Aneng langsung menghampiri untuk menolongnya. Saat keributan terjadi, tiba-tiba seorang inspektur polisi keturunan Eropa bernama John datang untuk melerai perkelahian tersebut. Pertemuan dengan John tidak disia-siakan oleh Jiahui. Ia pun menceritakan apa yang telah terjadi kepada dirinya, membuat Tuan Hai saat itu diusir oleh John. Lalu Jiahui menceritakan kepada John tentang bisnis narkoba yang berada di Kowloon Timur. Jiahui meminta John untuk segera menangkap para penjahat tersebut. Akan tetapi, John sebagai polisi Eropa tidak bisa sepenuhnya masuk ke tempat di daerah Kowloon. Kemudian mereka melakukan kerjasama untuk melakukan penangkapan terhadap para penjahat dan bandar narkoba. 警方处理起来会比较棘手。这一点请您相信我。阿坤，佳慧，是。果然程家更适合你，谢谢冯小姐的配合。办事。 Saat itu, John bersama pasukannya melakukan patroli di Kowloon Selatan. Namun saat itu mereka menerima penolakan dari para warga. Kemudian datang Jiahui untuk meyakinkan para warga untuk mempercayai polisi tersebut karena merekalah yang akan menangkap para penjahat. Akan tetapi para warga bersikeras untuk menolak John. 金孙先生，请交给我。东区的毒品生意对我们荼毒一。佳慧，你根本就不能相信这帮警察。对呀，问题从来没解决过，就知道收保护费。但是我相信约翰警司，也请大家能够信任我。还是跟我走吧。 Kemudian mereka berjalan ke gedung tua untuk menangkap para penjahat. Lalu saat mereka masuk, mereka pun kaget dengan keadaan di dalam gedung tersebut yang menjadi tempat pesta. Saat itu, Houzi melihat adiknya yang sedang ikut dalam pesta itu. Saat ia berusaha menghampiri adiknya, tiba-tiba ia dihadang oleh Tuan Hai serta anak buahnya. Saat itu, John juga menunjukkan jati dirinya yang ternyata sebagai pimpinan para gembong narkoba tersebut. John berhasil mengelabui mereka dengan berpura-pura menjadi inspektur polisi. Ternyata selama ini ia yang membantu Tuan Hai dalam melancarkan bisnis narkoba. Tak hanya itu, John juga bekerja sama dengan Akun untuk memata-matai daerah Kowloon Selatan. Ia juga yang telah membunuh ayah dari Jiahui karena menolak untuk bekerja sama. Jiahui yang sudah mengetahui semuanya lalu memerintahkan Aneng untuk menghabisi semua yang berada di dalam. 何九龙城寨是我们的家。很好，就这一点提醒了我，暴力和恐惧统治不了你。You are such…… 怎么这么粗鄙无礼？劝劝你妹妹吧。好
和李逵。你应该感谢他，是你堂哥千方百计要留你活口。这个乐色还挺有价值的，要不要加入我们？其实，现在的九龙城寨挺好。你不是说过你拼了命的往上爬，就是不想回到城？怎么可能？大伯对我像亲儿子一样，我对他发。冯老六，是我让 BOSS 下的药。Sir， 你不是说？Saat itu, Aneng berhadapan dengan Tuan Hai. Namun saat berkelahi, Aneng mendapat tembakan dari John. Saat itu juga, untuk menebus kesalahannya, Akun mencoba menghalau tembakan dari John. Akun saat itu masih bangkit lalu menghampiri John. Ia mendapatkan tembakan bertubi-tubi yang membuatnya mati. Di sisi lain, Jiahui dibawa oleh anak buah Tuan Hai ke sebuah tempat. Saat itu juga, Houzi dan juga Aneng pergi dari tempat tersebut. Di tempat lain, wilayah Kowloon Barat diserang oleh anak buah Tuan Hai. Mereka semua menghancurkan kota wilayah barat tersebut. Jiahui yang disandera oleh Tuan Hai akan dinikahkan dengan adik Tuan Hai yang mengalami gangguan mental. Adiknya saat itu menyambut dengan gembira tentang rencana tersebut. Di tempat lain, Houzi mengumpulkan orang-orang untuk membantu menyelamatkan Jiahui. Namun saat itu para warga tersebut menolak. Sampai pada akhirnya Aneng datang menghadang para warga yang menolak, lalu menjelaskan bahwa kota Kowloon milik bersama. Aneng meminta para warga untuk membantu menyelamatkan Jiahui. Sebagaimana perlakuan Jiahui memikirkan para warganya untuk hidup baik. Kemudian ada salah satu warga yang mengajak untuk menyelamatkan Jiahui. Saat itu ia menceritakan tentang kepedulian Jiahui mengubah warganya menjadi lebih baik. Saat itu juga warganya bersatu untuk membantu melakukan pembebasan terhadap Jiahui. 每时每刻的每一个决定，我没什么文化。我家的天线是佳慧帮我拉的，每个礼拜及时送过来的。谁要是敢欺负佳慧，我这条老命都咬死他！ Saat itu para warga menghabisi anak buah dari Tuan Hai yang sedang menguasai kota Kowloon. Di tempat lain, Aneng dan Houzi datang kembali ke gedung hantu untuk bertemu dengan John serta menyelamatkan Jiahui. Saat itu, Aneng menghabisi para anak buah Tuan Hai, sampai pada akhirnya dia masuk dan melihat Jiahui sedang terikat duduk di samping John. Dengan membawa sebuah pedang, Aneng menghabisi satu persatu anak buah Tuan Hai sebelum bertarung dengan John. Setelah menghabisi para anak buah dan juga John, Aneng lalu berhadapan dengan Tuan Hai. Mereka berkelahi sampai tiba pada suatu tempat yang berisi orang-orang yang sedang dikurung. Ia juga melihat anjing dikurung di sana. Aneng kembali bertarung dengan Tuan Hai. Saat itu John melihat pertarungan mereka dari kejauhan. Bersamaan dengan itu, John berusaha membunuh Jiahui dengan cara mencekiknya. Saat itu adik Tuan Hai yang berada di tempat tersebut melihatnya. Kemudian ia membantu Jiahui yang telah dia anggap sebagai istrinya. Sampai pada akhirnya John membunuh adik dari Tuan Hai tersebut. Kemudian Aneng berhasil mengalahkan Tuan Hai. Lalu dia membebaskan anjing yang berada di dalam kurungan serta membebaskan para warga Kowloon yang sudah lama terpenjara di ruangan tersebut. Anjing tersebut kemudian menyerang John hingga membuatnya tewas mengenaskan dengan gigitannya. Keesokannya, setelah kejadian tersebut, semua warga Kowloon menjalani aktivitas mereka dengan tenang tanpa adanya penjahat di kota mereka. Saat itu juga, Houzi merasa senang dengan hubungan antar Aneng dan Jiahui yang semakin hari semakin dekat. Sebagai penghormatan, mereka meletakkan sebuah foto Akun yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk melindunginya. Seperti itulah kisah tentang Aneng yang dulunya adalah seorang petarung jalanan di timur laut, datang ke kota bertembok Kowloon di Hong Kong untuk bertarung dari nol demi bisa menonjol. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.